Lalu Yesus langsung menyuruh roh jahat itu, "Diam, keluar dari orang ini." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dengan keras sekali, lalu keluar dari orang itu sambil berteriak. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-8 di dalam serial pembahasan kitab Markus dengan tema Seorang Guru yang Berkuasa. Firman Tuhan akan kita baca dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah itu Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Kapernaum. Pada hari Sabat dia masuk ke rumah pertemuan orang Yahudi dan mengajar di situ. Semua orang yang mendengarkan ajarannya merasa heran sekali karena dia berbicara seperti seorang pemimpin yang mempunyai kuasa untuk memerintah. Ajarannya bukan seperti ajaran para ahli Taurat. Dan tiba-tiba seorang laki-laki yang dikuasai oleh roh jahat masuk dan berteriak, "Hai Yesus orang Nazaret, tidak ada urusanmu dengan kami. Apakah kamu datang untuk membinasakan kami? Saya sudah tahu siapa kamu. Kamu adalah utusan yang suci dari Allah." Lalu Yesus langsung menyuruh roh jahat itu, "Diam, keluar dari orang ini." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dengan keras sekali, lalu keluar dari orang itu sambil berteriak. Semua orang yang melihat kejadian itu menjadi heran sekali, lalu berkata satu sama lain begini, "Wah, luar biasa, ini suatu ajaran yang baru. Orang ini mempunyai kuasa sehingga roh-roh jahat taat kepadanya." Lalu berita tentang Yesus tersebar dengan cepat sekali di seluruh provinsi Galilea. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Sahabat Biblika yang terkasih, sampai sejauh ini di dalam Injil Markus semuanya telah dimulai, yakni pelayanan Yohanes Pembaptis diutus untuk mempersiapkan jalan Allah. Kedua, baptisan Yesus memperkenalkan Yesus ke Israel sebagai anak domba Allah. Yang ketiga, pencobaan yang dialami oleh Yesus mempersiapkan dia untuk menghadapi tugas-tugas yang sulit di depan. Tema khotbahnya tentang kerajaan Allah yang akan datang. Panggilan kepada para muridnya yang pada akhirnya akan meneruskan panggilan pelayanannya. Dalam episode kita kali ini, kita akan mulai membaca tentang pelayanan Yesus yang nyata, yakni hal-hal yang dia lakukan dan hal-hal yang dia ajarkan. Ketika orang melihat dan mendengar Yesus, mereka segera melihat sesuatu yang berbeda, terutama sehubungan dengan pengajarannya, karena dia adalah seorang guru yang berkuasa. Yang pertama kita perhatikan, Yesus mengajar sebagai orang yang memiliki otoritas. Pengaturan ajarannya adalah dia mulai dari Kapernaum, yakni di lokasi pantai barat laut Galilea, tempat Yesus tinggal. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di sinagoge, yakni tempat pertemuan orang-orang Yahudi. Hukum Musa masih berlaku, jadi sebagai seorang Yahudi yang taat, Yesus memelihara hari Sabat. Kemudian kita melihat bahwa sinagoge pada hari Sabat menyediakan
pendengar yang siap untuk belajar firman Tuhan. Lukas memberikan gambaran rinci tentang bagaimana kesannya ketika Yesus berbicara di sinagoge di Nazaret. Yesus mengajar di sinagoge menjadi sebuah fitur perjalanan pelayanannya. Kita melihat cara mengajarnya Yesus. Yesus mengagetkan orang-orang yang mendengarkan dia. Orang yang pernah berbicara seperti ini, sebagaimana Injil Yohanes pasal 7 ayat 46. Karena dia mengajar sebagai orang yang memiliki otoritas, tidak seperti para orang Yesus mengajar sebagai seorang yang berkuasa dengan menunjukkan kekuatan otoritasnya. Ditunjukkannya dengan mengusir roh najis ataupun roh jahat yang merasuki seorang saat itu. Pada seorang yang kerasukan setan di sinagoge, setan itu mengetahui identitas sejati Yesus sebagai yang maha kudus dari Allah. Setan ditegur oleh Yesus, lalu setan diusir keluar dari orang tersebut. Apakah roh-roh najis ataupun setan itu? Asal-usul mereka tidak disebutkan dengan jelas di dalam Alkitab, tetapi kenyataannya mereka diakui keberadaannya. Beberapa orang percaya bahwa mereka adalah roh orang jahat. Misalnya Josephus dan Alexander Campbell percaya bahwa setan itu adalah roh-roh orang jahat. Lalu pendapat lain memandang mereka sebagai malaikat yang jatuh, sebagaimana dicatat oleh 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Sebagai bukti yang pertama, Allah tidak memberi ampun kepada malaikat-malaikat yang berdosa, tetapi mereka dipenjarakan di dalam jurang yang gelap di dalam neraka supaya diadili pada pengadilan. Dan ingatlah malaikat-malaikat yang sudah Tuhan turunkan dari jabatan tinggi mereka. Itu karena mereka meninggalkan tempat tugas mereka. Karena itu Allah sudah menahan mereka di dalam tempat yang paling gelap. Dia menahan mereka untuk dihakimi pada hari pengadilan yang hebat itu. Yudas pasal 1 ayat 6. Aktivitas setan dalam Alkitab muncul dalam gelombang. Yang pertama, ada lebih banyak aktivitas setan yang tercatat selama kehidupan Yesus daripada waktu lain di dalam sejarah Alkitabiah. Yang berikutnya, malaikat yang jatuh sementara dilepaskan sehingga hamba-hamba Allah yang sejati dapat diidentifikasi dari otoritas untuk mengusir mereka dari mereka yang kerasukan setan. Kemudian Yesus menjelaskan bahwa pengusirannya dari setan adalah bukti dari aturan yang akan datang atau dari pemerintahan Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam Matius 12 ayat yang ke-28, tetapi kalau aku mengusir setan-setan dengan kuasa roh Allah, itu menunjukkan bahwa Allah sudah mulai mendirikan kerajaannya dengan kuasanya di antara kalian. Yesus membuktikan bahwa dia memiliki otoritas dengan mengusir roh setan ataupun roh najis. Reaksi terhadap wewenangnya. Orang-orang yang ada di sinagoge sangat kagum menyaksikan peristiwa ini. Mereka bertanya-tanya tentang ajaran baru apa yang sedang diajarkannya. Yang menjadi tujuan dari tanda-tanda tersebut untuk mengungkapkan
dan mengkonfirmasi ajaran tersebut berasal dari Allah. Mereka mengerti bahwa dia tidak hanya berbicara dengan otoritas, tetapi dia juga bertindak dengan otoritas. Kemasyhurannya menyebar ke seluruh provinsi Galilea. Reaksi alami untuk peristiwa yang luar biasa. Lalu Yesus menyembuhkan mereka dari segala macam penyakit. Dia juga mengusir setan-setan yang menguasai banyak orang. Dia tidak mengizinkan setan-setan itu untuk berbicara, karena roh-roh itu tahu siapa dia. Markus 1 ayat 33. Orang-orang menjadi kagum, tetapi mereka juga memahami pentingnya keajaiban bahwa Yesus ini pasti membawa ajaran baru. Kesimpulannya, jadi Yesus adalah seorang guru yang berkuasa. Dia mengajar sebagai orang yang memiliki power ataupun otoritas. Dari bahasa Yunani adalah exousia, yakni power ataupun kekuasaan. Dia melakukan tanda-tanda ataupun mukjizat yang membuktikan otoritasnya. Sangat menggoda untuk dialihkan oleh keajaiban itu sendiri. Tetapi seperti yang orang-orang simpulkan pada kesempatan ini adalah ajaran yang baru. Jadi kita harus Yesus mengklaim memiliki semua otoritas di surga dan juga otoritas di Yesus memerintahkan kepada para rasulnya untuk menjadikan sekalian ataupun menjadikan semua bangsa sebagai muridnya dan kemudian membaptis mereka, dan bahwa murid-murid harus mematuhi semua hal yang telah dia perintahkan. Kemudian para rasul akan memberitakan Yesus sebagai Tuhan, memerintahkan pertobatan dan baptisan dalam namanya dengan otoritasnya, bahwa dia memiliki otoritas untuk suatu hari menghakimi dunia ini. Mereka yang dengan senang hati menerima otoritas Yesus sebagai Tuhan dibaptis, dan terus dengan teguh di dalam doktrinnya, para rasul mengajar mereka dengan sungguh-sungguh. Apakah kita bersedia menerima Yesus sebagai guru kita pada hari ini dengan tunduk kepada otoritasnya dengan cara yang sama? Semoga kita semuanya bukan hanya kagum dan heran akan otoritas yang ada pada diri Yesus, tetapi kita tunduk kepada ajaran-ajarannya yang setiap saat dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang ada di hadapan kita. Kiranya setiap diri kita boleh menjadi murid-murid Tuhan yang setia, bukan saja untuk mengagumi dia sebagai guru yang berkuasa, tetapi kita sebagai muridnya hari ini juga dapat mengajar dengan penuh otoritas dari Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.